Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI, di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kali ini kita akan membahas sebuah metode yang ada di SPK, yaitu profile matching. Sesuai dengan namanya, profile matching itu adalah metode pencocokan profil. Jadi digunakan sebagai mekanisme dalam proses pengambilan keputusan yang mengasumsikan bahwa ada tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti. Jadi bukan yang harus dipenuhi ataupun dilewati, tetapi harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti. Nah, contoh dari profile matching yaitu sistem pendukung keputusan penentuan karyawan untuk jabatan marketing pada UDXYZ dengan metode profile matching. Nah, ada beberapa tahapan dan perumusan perhitungan dengan metode profile matching. Yang pertama-tama kita lakukan pembobotan atau weighting. Jadi kita tentukan dulu bobotnya dari masing-masing aspek dengan menggunakan bobot nilai yang telah ditentukan sebelumnya untuk masing-masing aspek tersebut. Nah, masukan atau input dari proses pembobotan adalah gap, selisih dari profil karyawan dan profil jabatan. Dalam hal ini jabatannya marketing ya. Jadi selisih dari profil karyawan dan profil jabatan. Dalam penentuan peringkat, itu ditentukan ada beberapa kriteria atau aspek. Yang pertama intelektual, kemudian sikap kerja, dan perilaku untuk jabatan. Jadi di sini ada 3 aspek yang dapat menentukan karyawan bisa menduduki jabatan marketing. Nah, bobot nilai, kemudian selisih dari profil karyawan dan profil jabatan itulah yang nantinya dinamakan sebagai gap. Gap itu selisih, rentang, ataupun jarak. Nah, gap itu nanti akan diberikan bobot nilai ya antara aspek kapasitas intelektual satu sama lain, sikap kerja satu karyawan dengan satu sama lain, demikian juga perilaku ya. Nah, kemudian diberikan bobot nilai. Kita lihat dulu bobot nilainya seperti ini. Nah, ini dia tabelnya bobot nilai gap. Jadi, selisih gapnya 0, bobot nilainya 5, maka dianggap kompetensi sesuai dengan yang diperlukan. Kalau selisih gapnya 1, bobot nilainya 4,5, maka kelebihan 1 tingkat atau level. Terus seperti itu sampai dengan nomor 9, di mana apabila selisih gapnya itu negatif 4, maka bobot nilainya 1. Maka keterangannya adalah kompetensi individu kurang 4 tingkat atau kurang 4 level. Baik, kalau kita sudah selesai di bobot nilai gap, kemudian kita melakukan pengelompokan core dan secondary factor, artinya faktor utama dan faktor pendukungnya. Di tiap kriteria kita bagikan, kita kelompokkan jadi 2, core dan secondary tadi ya. Jadi faktor utama itu adalah merupakan aspek atau kompetensi yang paling menonjol atau paling diperlukan di jabatan tersebut. Nah, untuk menghitung core faktor digunakan rumus seperti ini ya. Jadi nilai rata-rata core faktor aspek kapasitas intelektual adalah jumlah total nilai core faktor aspek kapasitas intelektual dibagi dengan jumlah item dari core faktor. Nah, itu rumus untuk core faktor. Berikut ya, kalau secondary faktor atau faktor pendukung, ya intinya kalau dia bukan core faktor ya dia udah pasti secondary faktor. Nah, rumusnya adalah nilai rata-rata secondary faktor aspek kapasitas intelektual merupakan atau adalah jumlah total nilai secondary faktor aspek kapasitas intelektual dibagi dengan jumlah item secondary faktor. Rumus-rumus yang tadi itu adalah untuk menghitung core factor dan secondary factor dari aspek kapasitas intelektual. Jadi silahkan menggunakan rumus-rumus yang tadi untuk menghitung sikap kerja dan perilaku. Karena tadi kan kita punya 3 aspek atau punya 3 kriteria ya. Jadi dari kapasitas intelektual, kemudian sikap kerja, dan yang ketiga adalah perilaku. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan total.
Jadi dari perhitungan core faktor masing-masing aspek kriteria dan secondary faktor dari tiap-tiap aspek, kemudian kita hitung nilai totalnya. Dari tiap-tiap aspek yang diperkirakan berpengaruh pada kinerja tiap-tiap profil. Nah, untuk menghitung nilai total dari masing-masing aspek, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi nilai total tiap aspek itu sama dengan nilai persentase dari nilai core faktor ditambah nilai persentase dari nilai secondary factor. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan perankingan. Jadi outputnya kalau di profile matching adalah perankingan. Hasil dari profile matching ini adalah ranking dari kandidat yang akan kita ajukan untuk mengisi suatu jabatan atau posisi tertentu. Nah, penentuan ini mengacu ranking pada hasil perhitungan yang diajukan pada rumus yang seperti ini. Jadi, 20% dari nilai kapasitas intelektual, ditambah 30% dari nilai sikap kerja, ditambah 50% dari nilai perilaku. 20%, 30%, dan 50% ini merupakan pembobotan bisa ditanyakan kepada pimpinan perusahaan. Sehingga nanti akan masuk persentasenya di sini, kemudian tinggal dikalikan dengan tadi adalah nilai-nilai kapasitasnya yang ini. Jadi ini nilai kapasitasnya tadi ya, kan masing-masing ada rumusnya nih. Faktor utama, nilai secondary factor, kemudian ini ada nilai total. Berikutnya baru dilakukan perankingan. Baik, kita akan melakukan studi kasus. Misalnya akan ada 2 karyawan yang akan kita promosikan. Kita harus memilih yang mana. Nah, kita harus memuat aspek penilaian dulu. Jadi ada beberapa aspek penilaian yang digunakan ya, yaitu aspek kecerdasan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Kecerdasan, sikap, dan perilaku. Kecerdasan sendiri memiliki 10 faktor, common sense, verbalisasi ide, sistematika berpikir, penalaran dan solusi real, konsentrasi, logika praktis, fleksibilitas berpikir, imajinasi kreatif, antisipasi, dan potensi kecerdasan. Kemudian untuk aspek sikap, itu memiliki 6 faktor penilaian. Yang pertama, energi psikis, ketelitian dan tanggung jawab, kehati-hatian, pengendalian perasaan, dorongan untuk berprestasi, dan vitalitas perencanaan. Ya, jadi ini aspek kedua. Berikutnya aspek ketiga adalah aspek perilaku. Aspek perilaku ini memiliki 4 faktor penilaian, kekuasaan, pengaruh, keteguhan hati, dan pemenuhan. Nah, berikutnya kita akan lakukan penilaian dan nilai target ya. Jadi penilaian dari 1 sampai 5, sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik. Nah, untuk nilai target kita bisa membuat seperti ini. Nilai target bisa dikondisikan atau dikomunikasikan dengan pimpinan atau orang yang memang mengambil keputusan untuk menentukan jabatan itu siapa yang berhak gitu. Jadi pimpinan yang memiliki wewenang untuk menentukan orang yang berhak menduduki jabatan tersebut. Misal di nilai target aspek kecerdasan, di situ keterangan common sense, kita beri nilai target 3, verbalisasi ide itu 3. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini penilaiannya kan. Jadi kalau misalnya common sense-nya 3, berarti common sense-nya minimal harus cukup, bernilai cukup. Verbalisasi ide nilainya cukup. Kemudian sistematika berpikirnya harus baik, penalaran dan solusi realnya juga baik gitu ya. Jadi kita buat dulu penilaiannya, baru kita buat nilai target. Sama dengan nilai target aspek sikap kerja juga begitu. Misalnya energi psikis kita berarti cukup. Kemudian kalau ini apa nih, vitalitas perencanaan. Nah, untuk vitalitas perencanaan itu ditentukan oleh perusahaan harus sangat baik. Kemudian yang berikutnya adalah nilai target dari aspek perilaku. Kekuasaan berarti cukup ya, pengaruh cukup, keteguhan hati 4,
pemenuhan 5. Keteguhan hati berarti harus baik, sementara pemenuhan itu harus sangat baik. Jadi sesuai dengan nilainya. Nah, kalau sudah ada proses penilaian, kemudian kita lihat aspek sikapnya juga sudah, berikutnya kita bisa membuat tabel untuk melihat nilai aspek kecerdasan tiap-tiap kandidat. Jadi untuk karyawan AD-nya 1, kita lihat dia poin 1 untuk nomor 1 gitu ya, untuk aspek kecerdasan ya. Berarti di sini dia common sense. Untuk penalaran umumnya dia nilainya 2. Kemudian untuk verbalisasi ide nilainya 4. 4 itu berarti baik. Kemudian misalnya dia nomor 3 ini adalah sistematika berpikir. Nilainya adalah 3. 3 berarti cukup. Begitu ya. Nah, sama untuk ID karyawan nomor 2 juga begitu. Jadi untuk common sense-nya karyawan nomor 2 nilainya cukup. Berikutnya untuk verbalisasi idenya dia sudah baik gitu ya. Nah, ini. Jadi angka-angka ini menunjukkan keterangan nilai target. Nah, kemudian karena tadi ada 3 aspek ya, bisa 3 kali berarti. Jadi untuk aspek kecerdasan, aspek sikap kerja, dan aspek perilaku. Kalau kita sudah menentukan nilai-nilai untuk 3 aspek, untuk masing-masing karyawan yang menjadi kandidat, maka kita melakukan pemetaan gap kompetensi. Gap sendiri adalah perbedaan atau selisih dari nilai masing-masing aspek atau atribut dengan nilai target. Nilai targetnya tadi yang ini ya. Nilai targetnya ini. Misalnya target aspek sikap kinerja, ini nilai targetnya. Kemudian gap itu sama dengan nilai atribut dikurang nilai target. Jadi ini adalah tabel perhitungannya seperti ini. Ya, dibedakan ya, ini ada 2, 3, 4, 4. Kita bisa lihat seperti ini, 2, 3, 4, 4. 3, 3, sini sampai 3, 4. Nih ya. Kemudian untuk profil jabatannya seperti ini, 3, 3, 4, 4. Ini dari sini. Ya, jadi nilai target. Jadi nilai aspek untuk masing-masing alternatif karyawan dikurang dengan nilai target seperti ini. Nah, kemudian dapatlah profil jabatan untuk masing-masing alternatif karyawan. Ini alternatif karyawan 1, ini alternatif karyawan 2. Jadi ID karyawan yang di sini itu didapat dari tabel ini ya. Tabel ini ya, untuk masing-masing aspek. Tadi aspek sikap kerja dulu. Aspek kecerdasan. Aspek kecerdasan kemudian ditaruh di sini. Nah, kemudian profil jabatannya seperti apa, sesuai yang ditentukan tadi. Kemudian sehingga didapatkan aspek kecerdasannya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan tabel perhitungan gap untuk aspek sikap kerja. Nah, ini dia. Buat seperti ini profil jabatan. Nah, ini adalah gap-nya. Ini gap-nya. Berikutnya untuk aspek sikap perilaku seperti ini. Berikutnya kalau sudah ketemu gap-nya, kita lakukan pembobotan. Tadi ya, gap-nya 0, bobot nilainya 5, 1 nilainya 4,5. Seterusnya sampai kalau negatif 4, maka bobot nilainya 1. Nah, kemudian kita buat tabel bobot. Bobot seperti ini adalah nilai-nilai gap-nya. Kemudian ini adalah nilai bobotnya untuk karyawan dengan ID 1. Berikutnya ini adalah sub aspek seperti ini nilai gap-nya ya. Kemudian ini sikap kerja ya. Kemudian nilai bobotnya seperti ini. Berikutnya gap kompetensi dan hasil bobotnya seperti ini untuk karyawan 1. Kemudian nilai bobotnya seperti ini. Nah, perhitungan dan pengelompokan core factor dan secondary factor ya untuk 3 aspek kecerdasan, sikap kerja, dan perilaku seperti ini nih rumusnya seperti yang tadi ya. Jadi nilai rata-rata ya, nilai core factor ini sama dengan jumlah total nilai core factor baik itu kecerdasan, sikap kerja, dan perilaku dibagi jumlah item core factor. Kemudian untuk perhitungan secondary factor itu adalah nilai rata-rata secondary factor sama dengan jumlah total nilai secondary factor, baik itu kecerdasan, sikap kerja, dan perilaku, dibagi dengan jumlah item secondary factor. Nah,
Perhitungan core factor dan secondary factor untuk aspek kecerdasan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan sub-aspek mana yang faktor utama atau core factor dari aspek kecerdasan. Misalnya sub-aspeknya 1, 2, 5, 8, dan 9. Bisa dilihat di tabelnya tadi lagi ya. Kemudian sub-aspek sisanya berarti adalah secondary factor. Menentukan core factor dari mana? Bisa ditanyakan ke pimpinan. Mana yang paling penting? Tadi kan ada nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin yang 4 dan 5. Seperti itu merupakan core factor. Sisanya yang tidak dipilih adalah secondary factor. Nah, kemudian nilai core factor dan secondary factor tersebut dijumlahkan. Dan hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Ya. Tadi ditambah ya, kemudian dijumlah itemnya ada 5, kemudian ditambahkan jumlah itemnya juga berapa. Sehingga untuk nilai core factor dapatnya 3,9 dan nilai secondary factor dapatnya 4. Nah, di sini ini kita bisa lihat ini adalah pengelompokan bobot nilai gap. Ya, bobot nilai gap aspek kecerdasan seperti ini. Kemudian sama kalau tadi aspek kecerdasan berarti kita buat lagi untuk aspek sikap karyawan. Seperti ini ya. Prosesnya sama. Kemudian berikutnya aspek ketiga atau aspek terakhir yaitu aspek perilaku untuk karyawan. Jadi kalau aspeknya ada 3 ya kita mengerjakannya 3 kali. Untuk menghitung nilai core factor dan nilai secondary factornya, kemudian kita kelompokkan bobot nilai gap-nya. Nah, selanjutnya kalau sudah semua aspek dihitung, kita bisa melakukan perhitungan nilai total. Ya, jadi kita hitung nilai total berdasarkan persentase dari core factor dan secondary factor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja dari tiap-tiap karyawan. Jadi ini adalah persentase nilai core factor, ya. Core factor di sini ada kecerdasan, sikap, dan perilaku ditambah persentase nilai secondary factor. Sama dengan merupakan nilai total dari semua aspek. Nah, seperti tadi ini sudah terlihat ya. Aspek kecerdasan kan 60% dikali 3,9 ditambah 40% kali 4 dapatnya dari sini tadi. Ini nih, core factor 3,9 tambah 4. Sini kemudian ini kan dari hasil hitungan ini ya. Berikutnya sama untuk aspek yang lain. Ya. Sama untuk aspek yang lain juga. Untuk sikap kerja karyawan tadi kita dapat 5 sama 2,8. Silakan 60%-nya dikali 5, kemudian 40%-nya dikali 2,8, hasilnya 4,12. Kemudian aspek perilaku karyawan itu 60% dikali 4,5 dan 40% dikali 4,5. Jadi ini nilai core factor, secondary-nya nilainya 40, core factornya nilai 60. Hasilnya adalah 4,5 ya. Di sini hasilnya 4,5. Kemudian kalau sudah kita tinggal melakukan perhitungan penentuan ranking. Jadi hasil akhir dari proses profile matching itu adalah ranking dari kandidat yang diajukan untuk mengisi suatu jabatan tertentu. Jadi ranking itu adalah persentase dari nilai kecerdasan ditambah persentase nilai sikap kerja ditambah dengan persentase nilai perilaku. Nah, sebagai contoh dari rumus untuk perhitungan ranking di atas, kita perhatikan ada 20, 30, sama 50% ya. Maka 20% dikali 3,94, 30% dikali 4,12. Kemudian di sini 50% dikali 4,5. Hasilnya dari sini ya 4,5. Maka yang ini ya dilihat ya secondary. Ini untuk nilai sikap, kemudian nilai perilaku. Jadi 20%, 30%, 50%, silahkan dikalikan saja. Ini nilainya 0,78 ditambah 1,24 ditambah 2,25. Hasilnya adalah 4,274. Nah, ini adalah hasil dari proses profile matching karyawan untuk alternatif 1, karyawan 1 ya. Jadi nilai intelijensinya atau nilai kecerdasannya 3,94, nilai sikapnya 4,12, dan nilai perilakunya 4,50. Hasil akhirnya 4,274. Jadi nanti silahkan dihitung kemudian untuk karyawan nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah,
Kalau setiap kandidat sudah dihitung hasil akhirnya, maka bisa ditentukan peringkat atau ranking dari kandidat karyawan tersebut. Semakin besar nilai pada hasil akhir, maka semakin besar pula kesempatan menduduki jabatan yang ada. Tadi jabatannya marketing ya, demikian sebaiknya. Jadi, masing-masing karyawan silahkan dihitung tiap-tiap nilai aspek, kemudian dijumlahkan untuk hasil akhirnya. Nanti kalau misalnya ada 10 karyawan dihitung semua aspeknya, kemudian barulah dilakukan perankingan. Nilai terbesar letaknya di bagian atas dan akan menempati peringkat 1 atau peringkat pertama. Baik, demikian penjelasan untuk metode profile matching di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar atau di forum. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.